Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 11 Juli berjudul Menuntut Seseorang untuk Memilih. Umat pilihan dapat dibedakan dalam dua kelompok. Pertama, umat pilihan secara jasmani atau berdasarkan darah dan daging atau keturunan Abraham. Ini hanya berlaku bagi bangsa Israel, umat perjanjian lama. Kalau seorang anak manusia terlahir sebagai orang Israel atau Yahudi, otomatis ia menjadi umat pilihan, saudara. Umat pilihan secara atau berdasarkan keturunan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya. Dia langsung menjadi umat pilihan tanpa harus memilih. Yang kedua, umat pilihan perjanjian baru. Ini tidak didasarkan secara darah daging, tetapi didasarkan pada iman. Dan berlaku bagi segala bangsa dan suku. Seringkali umat pilihan perjanjian baru juga disebut sebagai Israel rohani. Selama ini kita melihat kenyataan sebagian orang Kristen karena terlahir sebagai anak manusia dalam keluarga Kristen, otomatis menjadi orang yang beragama Kristen. Dulu kita tidak tahu bahwa kita telah menjadi Kristen tanpa memilih, ya. Dulu kita itu tidak menyadari begitu, saudara. Dan kita menganggap bahwa kita sudah menjadi anak Allah yang sah karena beragama Kristen dari orang tua atau pasangan hidup. Kita berpikir kalau sudah terlahir dari keluarga Kristen, otomatis sudah menjadi orang Kristen, ya, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berarti juga sudah otomatis menjadi umat pilihan yang terpilih masuk surga. Kalau bangsa Israel tanpa memilih menjadi umat pilihan, hal itu tidak masalah sama sekali, sebab memang mereka menjadi umat pilihan berdasarkan keturunan atau darah dan daging. Tetapi orang percaya menjadi umat pilihan karena berdasarkan iman. Iman menuntut seseorang untuk mengambil tindakan. Iman itu menuntut seseorang untuk memilih. Betapa banyak orang Kristen yang sebenarnya tidak akan pernah terpilih menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dan tidak akan pernah dimuliakan bersama dengan Yesus karena mereka tidak pernah memiliki iman. Mereka tidak pernah memiliki iman, dan hal itu terjadi karena diajarkan kepada mereka bahwa mereka yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, artinya mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis menjadi umat pilihan yang terpilih, yang pasti masuk surga. Orang-orang Kristen seperti itu, saudaraku, merasa sudah sah sebagai anak-anak Allah dan pasti masuk surga. Mereka membedakan orang Kristen dan non-Kristen hanya pada fakta, yaitu orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sedangkan orang non-Kristen tidak mengakuinya, tidak mengakui hal tersebut, saudara. Dan orang-orang Kristen yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku sekalian, itu sudah mensahkan mereka sebagai anggota keluarga kerajaan surga atau anggota. Sejatinya, saudaraku, iman yang benar tidak bisa diturunkan. Artinya iman tidak bisa otomatis dimiliki hanya karena memeluk agama Kristen, ya, entah karena keturunan atau karena menikah dengan orang Kristen. Iman itu menuntut keputusan memilih secara individu, yang karenanya harus bertindak. Memang orang tua harus memberikan pendidikan rohani untuk anak-anaknya, tetapi
Saudaraku, orang tua harus terlebih dahulu memiliki Allah, ya, baru bisa mewariskan atau memberikan Tuhan kepada anak-anaknya. Meskipun hal ini tidak mutlaknya, saudaraku. Memiliki Tuhan berarti pertama, orang tua harus memiliki karakter Tuhan Yesus, karakter Yesus. Jika demikian baru bisa, saudaraku, menularkan imannya kepada anak-anaknya. Yang kedua, orang tua harus hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Artinya, orang tua tidak boleh melandaskan suasana sukacitanya pada dunia. Orang yang melandaskan suasana sukacita jiwanya dari dunia tidak mungkin dimiliki oleh Allah dan tidak mungkin memiliki Allah. Jadi suasana sukacita damai sejahtera Allah harus melingkupi kehidupan orang tua, baru orang tua bisa menularkan atau mengimpartasikan kepada anak-anaknya. Itu pun anak-anak tidak otomatis bisa mendapatkan impartasi, ya, juga harus melalui proses perjalanan panjang, ya. Karena dunia juga berusaha untuk mewarnai anak-anak kita, saudara. Ya, dunia juga berusaha mewarnai anak-anak kita. Saudaraku sekalian, orang tua tidak mungkin ya dimiliki oleh Allah kalau tidak hidup untuk kepentingan Allah. Nah, ini ciri yang ketiga, orang tua harus hidup sepenuhnya baik kepentingan Allah. Sebab kalau tidak hidup untuk kepentingan Allah, tidak bisa dimiliki Allah. Ya. Untuk memiliki penyerahan diri sampai bisa mengenakan gaya hidup atau cara hidup Yesus tidak bisa otomatis diwariskan. Demikianlah orang tua bisa mewariskan iman yang benar kepada anak-anak melalui keteladanan hidup yang konkret setiap hari. Kalau warisan itu hanya berupa percaya kepada status Yesus, pergi ke gereja dan bermoral baik sebagaimana orang-orang beragama lainnya, itu belum menjamin seseorang bisa mewariskan kepada anak-anaknya, saudaraku. Kalau orang Israel bisa otomatis jadi umat pilihan, tetapi kalau orang Kristen tidak bisa otomatis. Sebab setiap individu harus mengambil keputusan, ya, lalu benar-benar mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Dan orang tua yang telah memiliki kehidupan iman yang baik, ya, yang benar, baru bisa mewariskannya kepada anak-anaknya. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.